Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para tuan-tuan guru kita yang hadir malam hari ini, Al-Am Al-Habib Salim Ibnu Alwi Al-Idrus dan juga Al-Habib Hasan Ibnu Hashim Al-Anggawi dan juga Al-Habib Hasan Ibnu Hamid Al-Habsyi dan juga Al-Habib Sadam Ibnu Anis Al-Attas. Pula hadir bersama kita guru kita Al-Ustadz Hasan Al-Malakai. Kita doakan tuan-tuan guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi langkah-langkahnya, amin ya rabbal alamin. Pula yang kita cintai Ketua DKM Masjid Jami' Al-Husna beserta jajarannya, orang tua kita Ustaz Sanusi dan juga Bapak RT kita yang luar biasa yang istiqamah, serta teman-teman Majelis Ta'lim Nurus Syabab yang mudah-mudahan selalu dalam naungan keberkahan Allah, amin ya rabbal alamin. Dan kita yang hadir, mudah-mudahan Allah jadikan kita minalil istiqamah sehingga kita di dunia salamah, di akhirat salamah, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berjumpa kembali dan berkumpul kembali di dalam ta'lim syahriyah, yaitu kajian bulanan di Masjid Jami' Al-Husna. Mudah-mudahan perkumpulan kita membawa keberkahan, manfaat, sehingga kita tidak digolongkan dari golongan orang-orang yang jauh dari ilmu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka ingin mengutip satu hadis malam hari ini yang insya Allah dari hadis ini membawa keterangan yang manfaat untuk kita semua. Dan ini menjadi kajian kita malam hari ini, tolong disimak. Yang dimana hadis tersebut diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annahu qala, yang dimana baginda Nabi Muhammad bersabda, bala arabiyyun fil masjid faqama an-nasu ilaihi liyaqa'u fihi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'u wa arigu ala baulihi sajalan min ma'in aw dunuban mimma fa inna ma bu'ithu muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Rahul Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini sabda yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad, hadisnya sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang dimana bala a'rabiyun, pada suatu hari ketika Nabi Muhammad berkumpul di Masjidin Nabawi, datang seorang A'rabi, yaitu orang Arab dari Badui, orang Arab dari Badui yang jauh dari ilmu, ya, jauh dari ta'lim, yang masih peka daya pikirnya. Bala Arabiyun, ketika masuk ke Masjidun Nabawi,
orang Arab tersebut dengan santai kencing di area Masjid Nabawi. Lalu apa yang terjadi? Faqaman nasu ilaihi liyaqa'u fihi. Melihat orang Arab tersebut kencing sembarangan, mana di Masjidin Nabawi, masjid yang dibangun oleh Nabi dan para sahabat, dan di situ ada Nabi dan para sahabat lagi berkumpul, maka sebagian para sahabat sudah mulai menjelang berdiri ingin menyamperi orang Arab dan orang Badui tersebut. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Faqala Nabi yuda'u. Lalu Nabi berkata kepada sahabatnya yang lagi marah, sahabat melihat kelakuan orang Arab Badui tersebut, da'u, kata Nabi, biarkan dia menyelesaikan kencingnya, biarkan dia menyelesaikan kencingnya, kalian duduk semuanya. Dilarang oleh baginda Nabi Muhammad. Lalu Nabi menjelaskan kepada para sahabat, apabila dia sudah menyelesaikan kencingnya, wa arigu ala baulihi sajalan min ma'in au dunuban min ma'in. Setelah usai dia melaksanakan kencingnya, maka kau ambil segayung air atau kau ambil seember air dan siramlah area tanah yang terkena kencing seorang Arabi Badui tersebut. Itu yang dianjurkan oleh Nabi. Lalu Nabi mengingatkan, fa innama bu'istum muyassirin, maka sesungguhnya kalian diutus muyassirin, untuk memberikan kemudahan. Walam tub'atsu mu'assirin, dan kalian tidak diutus untuk memberikan kesulitan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka kita ambil manfaat di sini, taklim di sini ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin yang pertama, Rasulullah menunjukkan kepada kita bagaimana sifat rahmat, kasih sayang, kelembutan yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad sebagai pendidikan para sahabat dan umatnya sampai hari kiamat. Dari mana sisi tersebut? Tak kala para sahabat emosi, siapa yang tidak emosi seseorang kencing di area masjid? Siapa yang tidak emosi? Maka ketika para sahabat emosi ingin melakukan suatu hal kepada orang Arab tersebut, di sini Nabi Muhammad menunjukkan rahmat, kasih sayang, kelembutan, rifqahnya sebagai pendidikan kepada para sahabat dan umatnya sampai hari kiamat dengan kalimat da'uh, kata Nabi, tinggalkan, jangan kau lakukan apa-apa, tinggalkan, biarlah dia menyelesaikan kencingnya. Kenapa? Jikalau kalian berdiri menakutinya, maka yang tadinya lapak yang kecil yang wajib terkena najis, maka akan berceceran kemana-mana. Jikalau kau hadapi orang Badui dengan sifatnya yang peka dan tegak tersebut, maka masalah tidak akan selesai, akan timbul masalah, tiwal masalah da'uh, kata Nabi, tinggalkan, jangan kau takuti orang Arab tersebut, biarkan dia menyelesaikan kencingnya. Lihat kasih sayangnya yang sangat luar biasa, rifiknya yang begitu luar biasa, lemah lembutnya yang begitu hebat. Maka pantaslah Allah firmankan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat bagi alam semesta, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan rifqahnya Nabi, kasih sayangnya Nabi, kelembutannya Nabi itu begitu banyak diukir di dalam kitab-kitab sejarah yang dikarang oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Ketika Nabi Muhammad di Taif dilempari batu oleh anak kecil, perempuan, laki, dan para budak yang berada di kota Taif,
Nabi tidak membalas apapun, sedangkan malaikat Jibril menawarkan, apakah kau ingin aku bantingkan gunung ini kepada mereka? Apa kata Nabi? La, ya Jibril, jangan kau lakukan itu wahai Jibril, akan tetapi aku memohon kepada Allah supaya lahir dari tulang rusuk mereka kelak manusia-manusia yang akan beriman kepada Allah dan beriman kepada aku sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka arti lembut, kasih sayang, lemah lembut di sini, ini contoh yang sangat luar biasa ini contohkan Nabi kepada kita selaku umatnya. Maka Sayyidina Umar ibn al-Khattab pernah bertanya kepada salah satu sahabat yang dijadikan pemimpin di salah satu kota. Ditanya oleh Sayyidina Umar, apa yang kau lakukan di luar sana? Ketegasan ya Amirul Mukminin. Lalu bagaimana perilakumu terhadap keluargamu? Apabila aku masuk ke dalam rumahmu, semuanya sakitin, istriku diam, anak-anakku diam, marah Sayyidina Umar bin Khattab. Bukan seperti itu caranya muamalah. Aku telah menyaksikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang begitu tegas, manusia yang sangat luar biasa. Apabila seseorang melanggar perintah Allah, maka akan timbul urat keningnya yang menunjukkan Rasulullah marah. Rasulullah tidak marah terhadap apapun yang menyangkut terhadap dirinya, tapi kalau sudah melangkahi hududullah, batas-batas Allah, akidah, syariat, halal dan haram, Rasulullah tidak akan biarkan. Tapi aku saksikan pada suatu hari yang dimana aku datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku mengetuk pintu. Tak kala aku mengetuk pintu, aku mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Lalu Nabi Muhammad menyaut, iftahil bab fadkhul, bukalah pintu wahai Umar. Maka masuklah, dibuka pintu rumah Nabi Muhammad, masuk Sayyidina Umar, langsung terdiam, terkagum-kagum dan kaget melihat baginda Nabi Muhammad lagi main kuda-kudaan bersama cucunya Imamul Hasan wa Imamul Husain. Allah, Imamul Hasan dan Imamul Husain menaiki punggung Nabi Muhammad yang menjadi kudanya. Saking kagetnya Sayyidina Umar, lalu Rasulullah bertanya, malaka ya Umar, ada apa dan engkau wahai Umar? Ya Rasulullah, khairul markub huma, wahai Rasulullah, sebaik-baiknya penunggang huma, yaitu mereka yang dua itu, Imamul Hasan dan Imamul Husain. Lalu dijawab oleh Nabi, khairur rakib markubuhuma, kata Sayyidina Umar, ya sebaik-baiknya kendaraan yang dinaiki oleh kalian berdua wahai Hasan dan Husain, yaitu baginda Nabi Muhammad. Dijawab oleh Nabi, ya Umar, wa khairul markub huma, dan sebaik-baiknya yang menunggangi kendaraan atau menunggangi ya suatu kendaraan, yaitu huma, mereka berdua, cucuku Al Hasan dan cucuku Al Husain. Ini di sini kita ambil hikmah bahwa rifqah, kasih sayang, lemah lembut yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabatnya dan terhadap kita selaku umatnya berlaku sampai hari kiamat. Bagaimana kita bermuamalah dengan keluarga, anak, saudara, teman dan orang-orang di lingkungan kita dengan lemah lembut, akhlak yang baik, penuh kasih sayang, karena itu akan mengundang rahmat dari Allah Dzul Jalali wal Ikram. Itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua, kita masuk ke arena fikih. Kita masuk ke arena fikih. Dari mana arena fikih tersebut? Yaitu takala seorang Arab al-Badui melakukan al-baul, yaitu kencing di area masjid,
Di sini Nabi Muhammad ingin mengajarkan kepada para sahabat tentang hukum fikih bagaimana menghilangkan najis tersebut. Ini ta'lim dari Rasulullah, ajaran dari baginda Nabi Yuna Muhammad sampai zaman kita dan sampai hari kiamat kita mengetahui hukumnya. Ini ajaran dari Nabi, hikmahnya poin yang kedua. Nabi ingin mengajarkan kepada para sahabat sehingga kita umatnya sampai hari kiamat bagaimana mengetahui hukumnya. Tak kala seorang Arabi Badui tersebut melancarkan atau melakukan kencingnya, lalu baginda Nabi Yuna Muhammad berkata, da'u, tinggalkanlah, jangan kau takuti dia. Lalu Nabi mengajarkan, wa arigu ala baulihi sajlan min ma'in au danuban min ma'. Maka kau ambil segayung dari air atau seembel dari air, siramkanlah ke tempat yang terkena air seni orang Arab Badui tersebut. Apa artinya? Maka tempat tersebut akan kembali menjadi suci. Di sini hikmah kembali kepada fikih. Berarti setiap najis mutawassithah, ingat, setiap najis mutawassithah akan menjadi suci apabila disiram dengan air mengalir. Ingat itu poinnya. Setiap najis mutawassithah, seperti air seni, seperti darah, seperti nanah, seperti kotoran-kotoran yang ada, maka hal tersebut bisa menjadi suci dengan syarat disiram air, dengan syarat air tersebut mengalir, maka tempat tersebut kembali menjadi suci. Paham tuh apa tidak? Jelas apa tidak? Jadi setiap najis mutawassithah akan menjadi suci apabila disiram dengan air mengalir, dengan syarat air tersebut tahirun mutahharun, suci dan bisa mensucikan. Ada beberapa jenis yang dihukumkan najis tersebut mughalladah, najis berat ya. Itu segala hal yang mencakup antara binatang yang bernama anjing dan pula binatang yang bernama babi. Apapun yang tersentuh atau terkena dari dua binatang tersebut, maka najisnya dihukumkan najis al-mughalladah, najis yang berat ya. Tapi dengan syarat, kapan kita terkena najis dengan najis yang berat? Apabila bersentuhan dengan binatang yang bernama anjing dan babi, dengan syarat salah satu dari dua pihak tersebut rutubah, yaitu basah. Kalau kering sama kering nggak najis. Kalau tangan kita masalan kering, lalu anjing tersebut kering, lalu kita pegang, apakah langsung dihukumkan najis? Tidak. Lalu kapan dihukumkan najis dan terkena hukum najis mughalladah alias berat? Apabila tangan kita yang basah atau badan anjing tersebut basah, maka hukumnya najis mughalladah. Bagaimana kalau dua-duanya basah? Nggak usah ditanya, itu sudah pasti. Lalu kalau ada pertanyaan, kalau kita digigit anjing maka hukumnya najis mughalladah apa tidak? Udah pasti, karena air liurnya nempel di mulutnya. Benar apa betul? Benar apa betul? Lalu bagaimana caranya untuk menghilangkan najis mughalladah, najis yang berat tersebut? Diajarkan di dalam ilmu fikih, maka dibasuh atau disiram dengan 7 kali basuhan. Salah satu dari 7 kali basuhan tersebut dicampur dengan tanah. Ingat, dicampur dengan tanah. Jikalau ada yang berkata, rinso lebih afdol, sabun lebih afdol, kenapa dicampur dengan tanah? Kenapa enggak dengan rinso? Kenapa enggak dengan sabun? Kenapa enggak dengan omo? Kenapa enggak dengan sanglet? Boleh Anda cek, ternyata setelah dicek, kuman daripada sentuhan anjing tersebut
tidak bisa mati kecuali dengan tanah yang tercampur air. Jikalau kau campurkan riso, kau campurkan beklin, kau campurkan sangwet, maka kuman tersebut tidak akan hilang. Hilangnya apabila dicampur air, yang dimana air tersebut dicampur tanah. Luar biasa ya. Tidak ada ajaran Allah dan ajaran baginda Nabi Yona Muhammad yang salah, tidak ada. Dan sekarang zaman yang sangat luar biasa, yang sudah dicek oleh laboratorium yang ada, ternyata kuman-kuman yang menempel bekas gigitan anjing tersebut apabila kita menyentuh binatang tersebut bisa hilang apabila air tersebut dicampur tanah. Tidak bisa hilang dengan apapun. Nah, itu cara untuk membasuh najis mughalladah, najis berat. Kita kembali kepada najis mutawassithah. Nah, ingat, setiap najis mutawassithah seperti muntah, seperti darah, seperti nanah, dan juga seperti air seni, dan juga ada sesuatu beberapa macam yang keluar dari kemaluan kita, seperti madi, seperti wadi. Nah, ini perlu kita paham. Terkadang kita melihat ada yang putih-putih keluar dari kemaluan kita. Setelah kita ngencing lalu disusul yang putih-putih, maaf, itu bukan sperma. Itu bisa dikatakan madi dan pula bisa dikatakan wadi. Sperma itu cairan putih kental, baunya seperti putih telur, dan keluarnya sedikit demi sedikit, setahap demi setahap. Dan tidaklah keluar sperma kecuali inda aqsa syahwat, kecuali sudah berada di penghujung syahwat, ujungnya syahwat, baru sperma keluar. Tapi ada cairan-cairan yang keluar terkadang habis selesai kita membuang air seni lalu disusul dengan cairan tersebut. Nah, itu namanya wadi. Lalu ada lagi terkadang keluar cairan putih setelah kita mengangkat hal-hal yang berat, atau mubtada, permulaan syahwat, bukan puncaknya syahwat. Kalau sperma keluar inda aqsa syahwat, puncaknya syahwat. Tapi kalau wadi keluar permulaan syahwat, itu cairan putih. Maka hukum wadi dan wadi itu hukumnya mutawassithah. Bagaimana cara membersihkannya? Dialirkan air yang mengalir maka kembali suci. Apakah wajib mandi janabah? Tidak, karena hukumnya mutawassithah. Lalu hukum yang diwajibkan mandi apa? Apabila keluar sperma. Kalau perempuan apabila thahir, suci daripada darah merahnya atau haidnya, atau nufasa, orang-orang yang nifas setelah melahirkan selesai dari nifasnya, itu janabah, wajib mandi wajib mandi janabah. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Lalu ada pertanyaan lagi, Beb, kita punya rumah yang dimana aulanya besar, atau contoh di masjid ya, atau di tengah-tengah rumah kita anak kita kencing, di tengah-tengah rumah anak kita kencing. Bagaimana caranya kita untuk membersihkan najis tersebut? Kalau kita siram, Bib, maka semua rumah akan banjir dan kita akan lelah ngepel semua-muanya. Kalau ibu pel, nggak bakal kelar 2 hari 2 malam, malahan najis bertambah kemana-mana. Maka di sini para ulama kita, para fuqaha, memberikan cara kita bagaimana untuk mensucikan apabila najis tersebut berada di tengah-tengah aula atau di tengah-tengah rumah kita yang sulit untuk dialirkan air. Apabila dialirkan air, maka najis tersebut akan lebih menyebar. Bagaimana caranya? Maka ibu dan bapak ambil lap. Pertama, lap dulu air kencing yang masih menggenang, dielap dulu sampai kering. Setelah dielap, air genangannya sudah tidak ada, masih ada basah-basahnya sedikit, biarkan terlebih dahulu. Kalau sudah dielap, air genangannya tidak ada, air seni genangan tersebut tidak ada, lalu dibiarkan sebentar sampai ubin tersebut kering. Setelah kering kurang lebih 5 menit, maka kita ambil satu kain, kita airkan, lalu kita usap pertama, lalu kita balikan elap tersebut, usap lagi yang kedua,
lalu kita balikan ujung-ujungnya, kalau 3 kali kita usap lagi yang ketiga, maka tempat tersebut akan kembali menjadi suci. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Jelas. Nah, itu poin kedua, bahwa di dalam hadis tersebut ada ilmu fikih yang perlu kita pahami, ya, yang perlu kita pahami. Kecuali kalau emang kita mempunyai anak bayi yang belum lebih 2 tahun dengan syarat tidak pernah makan apapun kecuali air susu ibunya alias ASI. Nah, apabila kencing anak bayi tersebut, ya, maka cukuplah ar-rosh, kita percikan air ke area baju atau daster ibu yang terkena air kencing anak di bawah 2 tahun tapi dengan syarat belum pernah memakan apapun selain ASI, maka cukup dipercikan ke area yang menyeluruh area yang terkena basah kencing anak bayi tersebut, maka hukumnya menjadi suci. Tapi kalau ada yang bertanya, Beb, anak saya 1 tahun saya beli ASI tiap hari, tapi pada suatu hari saya jajalin bakso dan es goreng. Nah, sekarang najisnya sudah kembali menjadi mutawasitoh, ya, sudah kembali menjadi mutawasitoh. Wajib disiram dengan air dengan syarat airnya tersebut mengalir. Oh, Bib, gimana kalau kita celemin ke ember? Ya, seember-embernya najis. Ingat, mengalir. Awas, setiap Anda membersihkan najis mutawasitoh yang tengah-tengah, maka syaratnya air menajis, air mengalir. Bagaimana kalau kita celamkan langsung ke ember, seember-embernya najis? Beb, sekarang zaman sudah modern, ada yang namanya mesin cuci, dan kebanyakan dari kita kalau baju langsung gubrogin ke mesin cuci, lalu mesin cuci tersebut diisi dengan air. Airnya tidak mengalir, ngedekam di dalam, benar gak? Airnya tidak mengalir, ngedekam di dalam. Lalu diputar orang mesin tersebut itu baju-baju kita, maka itu hukum airnya semuanya mutanajis, dihukumkan menjadi najis. Karena kau buangnya kapan? Setelah beberapa menit, 15 menit ya, dengan waktu yang ada 15 menit, 20 menit baru kau buang air tersebut, maka hukum air di dalam mesin cuci tersebut mutanajis, tercampur dengan najis, dan baju kita semuanya terkena najis. Lalu bagaimana solusi dan caranya, Beb? Untuk menghilangkan najis tersebut, basuh dulu, baju kita basuh dulu dengan air suci yang mensucikan. Setelah dibasuh, kira-kira air tersebut mengalir dan najisnya sudah ikut mengalir, baru Anda celamkan ke dalam mesin cuci. Toh, kita membersihkan atau mencuci baju di mesin cuci kan jumlahnya tidak banyak. Basuh dulu, pertama basuh, pakai selang basuh, basahin, udah mengalir, yakin najisnya sudah terbawa, baru kau masukkan ke dalam mesin cuci. Awas, jangan langsung tibrugin ke mesin cuci. Kalau ada bekas ompol, ada bekas apa, semuanya akan menjadi najis, dan air yang terkumpul di dalam mesin cuci tersebut akan dihukumkan mutanajis karena tercampur dengan najis. Paham apa tidak? Jelas? Lalu poin yang terakhir di sini kata Nabi, fa inna ma bu'itsu muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Karena kalian diutus untuk memberi kemudahan, bukan untuk memberi kesulitan. Yang artinya syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad syariatul yusur, syariatul yusur, yaitu syariat yang begitu mudah dan bisa dijalankan oleh setiap penganutnya, setiap orang yang beriman. Karena syariat baginda Nabi Muhammad syariat yang paling indah, syariat yang paling enteng, syariat yang paling gampang, syariat yang bisa dilakukan oleh setiap umatnya yang beriman kepada Allah dan Rasul. Kalau kita kembali kepada syariat-syariat dulu, serem hadirin ya, serem. Syariat Nabi Allah Isa tidak boleh melaksanakan sholat kecuali di satu tempat yang dinamakan sauma'ah. Ada satu tempat yang dikhususkan,
apabila mereka ingin beribadah kepada Allah tidak boleh di tempat yang lain, wajib di tempat tersebut. Berarti rumah tidak boleh kau lakukan untuk ibadah, tempat yang lain tidak boleh kau lakukan untuk ibadah, kecuali satu tempat, kecuali syariat baginda Nabi Muhammad, yang dimana ada 5 khususiyah di dalam hadis sahih. Ada 5 khususiyah yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad, tidak Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Apa itu? Waju'ilat liyal ardu masjidah. Allah telah menjadikan kepada aku bumi yang begitu luas ini tempat untuk bersujud kepada Allah. Jadi di mana kita akan melaksanakan sholat sah, yang penting baju yang kita pakai suci, dan kita sudah bersuci, tempat yang akan kita laksanakan sholat suci. Kita ke Bandung kita boleh sholat di Bandung, kita ke Jogja kita boleh sholat di Jogja, kita ke Merak kita boleh sholat di Merak, kita ke Palembang kita boleh sholat di Palembang. Dimanapun tempat boleh kita melaksanakan sholat. Tidak seperti umat Nabi Allah Isa, wajib di salah satu tempat yang dinamakan Soma'ah. Kalau kita kembali kepada umat Nabi Allah Musa alaihi salam, yang dimana setiap orang yang melakukan dosa, maka besok paginya tertulis di pintu rumahnya si fulan maling, si fulan zina, sehingga orang yang lalu lalang bisa melihat langsung dengan mata kepalanya Allah. Tapi kita umat baginda Nabi Muhammad, kalau kita melakukan salah maka ditunda selama 6 jam, barangkali Anda bertaubat kepada Allah. Kalau Anda bertaubat kepada Allah, maka malaikat mengundurkan untuk menulis bahwa Anda melakukan hal ini di dalam maksiat kepada Allah. Tapi kalau Anda dalam jangka jam tersebut tidak bertaubat kepada Allah, baru malaikat mencatat. Tapi serusak-rusaknya kita, semaksiat-maksiatnya kita, tidak Allah tonjolkan di mata-mata manusia. Itu tinggal kembali bagaimana hati kita bertaubat kepada Allah Dzul Jalali wal Ikram. Ini syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayangnya kita hidup di zaman sudah Allah tutup, malah mereka yang buka. Uangnya sudah uang edan, cara berpikirnya wedan. Para hadirin ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah sudah menutup dosa Anda, Allah sudah menutup perilaku jelek Anda, Allah tutup dari mata manusia. Barangkali kau ingin bertaubat, barangkali kau ingin kembali kepada Allah, tapi sayangnya di zaman sekarang mereka membuka sendiri aibnya. Mereka membuka sendiri cara jeleknya, mereka membuka sendiri kehidupan jeleknya, mereka pamer dengan maksiatnya, mereka gembira dengan maksiatnya, mereka sudah tidak memikirkan dosa. Itu sudah dijadikan kebanggaan oleh mereka untuk menonjolkan dosa-dosanya dan kejelekan-kejelekannya yang kita lihat sekarang oleh mata kepala kita. Mereka berbangga diri untuk menonjolkan kesalahannya dan pula untuk menonjolkan dosa-dosanya. Wal'iyadu billah summa na'udzubillah. Ini yang terjadi zaman sekarang. Marah mereka senang, gembira, bahkan mereka bangga. Ya, bahkan mereka bangga. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, itulah agama. Bahwa agama ini mudah, bahwa kita diutus untuk membawa kemudahan, bukan untuk membawa kesulitan. Itulah agama yang dibawa oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak para hadirin ya, masih banyak siwak. Kalau aku tidak memikirkan umatku, aku takut siwak ini diwajibkan kepada umatku. Salatut tarawih, Nabi tidak lagi melaksanakan sholat di Masjidun Nabawi. Setelah para sahabat-sahabatnya tak kala Nabi Muhammad datang ke Masjidun Nabawi di malam hari di bulan suci Ramadan, sahabatnya ikut sholat. Lalu hari ketiga Nabi tidak nongol, hari keempatnya Nabi tidak keluar, hari kelimanya Nabi tidak keluar. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak melaksanakan sholat malam lagi di masjidmu? Lalu apa kata Nabi?
Aku takut jikalau aku teruskan Allah akan wajibkan kepada umatku sholat taraweh. Bengek-bengek kita kalau diwajibin. Untung sunnah ya Pak ya. Terlihat muka bapak-bapak yang anteng-anteng saja ya. Sholat taraweh cuma malam 17 saja, atau malam pertama dan malam terakhir di bulan suci Ramadan ya. Itu kebanyakan dari kita ya. Lihat, ini rahmat. Nabi tidak ingin membebani kita, luar biasa. Sampai ketika Isra dan Mi'raj kita berada di bulan Rajab, apa yang terjadi? 50 rakaat Allah wajibkan. Tapi Nabi tidak ingin. Nabi ingin memberikan sesuatu kepada kita umatnya yang begitu mudah ditawar oleh Nabi memohon kepada Allah menjadi 17 rakaat sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan pelajaran kita malam hari ini membawa manfaat dan bisa membuka sedikit wawasan kita. Maka beruntung orang-orang yang masih Allah tanamkan di dalam hatinya mempunyai keinginan untuk menuntut ilmu dan duduk di majelis ilmu. Beruntung mereka di zaman sekarang. Lalu siapa yang buntung? Bagi mereka yang masih terbawa nafsu, terbawa gengsi, terbawa malas untuk hadir di tempat-tempat yang mulia seperti ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita min ahlil istiqamah, min ahlil karamah, min ahli salamah, min ahlil barakah dunia wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum doa, hadirin, ini ada pengumuman nih, lupa nih ya. Ini ibu-ibu pada bawa HP enggak? Ada paketnya enggak?